Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan nyata terbesar. Kau yang kaya, 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 kaya disembah. Kau yang kaya, kau yang kaya, kau yang kaya disembah.
Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Terima kasih buat perlindungan ilahi sehingga kami boleh berkumpul pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau menyediakan berkat yang spesial buat setiap kami. Berkat supranatural, berkat jasmani, rohani, finansial, semuanya Engkau sediakan buat kami. Anak-anak yang percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa berkumpul lagi setelah 4 minggu kita ibadah online. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Sebuah anugerah, rasanya lama banget, walaupun cuma 4 minggu tapi rasanya lama banget ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menabur di masa-masa kekeringan. Satu hari Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan sebagai korban bakaran di salah satu gunung di tanah Moria. Dan Abraham tanpa dia tanya apa-apa, dia tidak komplain, dia langsung mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mempersembahkan anak itu. Saya percaya dia sangat mengasihi Ishak anaknya, tapi dia lebih taat kepada Tuhan. Saya percaya bukan berarti dia dengan hati yang senang tanpa ada beban, tapi ketaatannya kepada Tuhan itu lebih penting. Dan itulah yang dilihat Tuhan, sehingga walaupun dia tidak kasih tahu Sarah, dia siapkan semuanya. Pagi-pagi dia langsung berangkat sama anaknya dan beberapa pembantunya, dan Tuhan melihat ketaatan Abraham. Dan ketika Tuhan melihat ketaatan Abraham, maka Tuhan berjanji bahwa Ia, Tuhan, akan memberkati Abraham dan semua keturunannya. Dan bukan hanya berjanji, dia mengikatkan dirinya dengan Abraham melalui sumpah. Kita akan baca kisahnya di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 16 sampai 17. Bisa tolong ditampilkan? Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa Dia yang pertama akan memberkati Abraham berlimpah-limpah, kedua membuat keturunan Abraham sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut, dan yang ketiga keturunan Abraham akan menguasai kota-kota musuhnya atau akan menguasai dunia ini. Janji ini janji yang luar biasa. Bukan karena janji ini dibuat antara Tuhan dan Abraham saja, tetapi karena janji ini dibuat untuk semua keturunan Abraham. Lalu apa hubungannya dengan kita? Apakah kita ini keturunan Abraham? Apakah Pak Teo keturunan Abraham? Betul. Kita baca Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau
Berarti tidak semua. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kalau kita milik Kristus, kita keturunan Abraham juga, dan kita berhak menerima janji Abraham itu. Jadi walaupun kita bukan orang Yahudi, kalau kita sudah lahir baru, bukan jadi orang Kristen, lahir baru. Lahir tadinya kita orang Indonesia, tadinya kita anak orang tua kita, secara rohani kita keturunan Abraham. Lahir baru, maka saudara adalah keturunan Abraham secara rohani. Dan saya ngomong ini bukan SKSD, bukan sok kenal, sok dekat, bukan. Ya, bukan saya ngomong ini bukan ngaku-ngaku. Tapi karena firman Tuhan yang mengatakan hitam di atas putih, sah secara de jure. Ya, kita ini keturunan Abraham. Jadi janji ini berlaku buat saudara dan saya yang sudah lahir baru. Saudara percaya? Percaya? Janji ini janji yang luar biasa, karena di dalam janji ini Tuhan bukan hanya berjanji, tapi Dia mengikatkan dirinya dengan sumpah. Pertanyaannya, perlukah Tuhan bersumpah? Kenapa orang suka bersumpah? Kenapa orang suka bersumpah? Karena kita mau meyakinkan orang lain bahwa kita tidak mungkin melanggar perkataan kita. Kita tidak mungkin membatalkan perkataan kita. Kenapa? Karena kita manusia seringkali tidak menepati janji. Makanya supaya tambah kuat bersumpah. Tetapi apakah Tuhan bisa melanggar firman-Nya? Apakah Tuhan bisa berdusta? Tidak. Kalau begitu kenapa Dia perlu bersumpah? Dia bersumpah karena Dia tahu sifat manusia yang susah untuk percaya. Dia memposisikan dirinya pada posisi saudara dan saya yang sulit untuk percaya, dan Dia bersumpah untuk menunjukkan betapa seriusnya Dia terhadap janjinya ini. Apakah sampai di sini ada di antara Bapak Ibu saudara yang masih ragu-ragu? Ada? Ya, ragu-ragu. Kalau saudara ragu-ragu, ingat satu hal. Tuhan demi menggenapi, demi menepati janjinya ini, Dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus, mati buat saudara dan saya, buat seisi dunia ini, untuk menepati janjinya. Sampai di sini masih ada yang ragu-ragu? Ada? Minta ampun. Minta ampun, mesti nggak percaya. Baca 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Allah telah memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Di ayat yang lain dikatakan sampai kita memperoleh semua janji-janji Tuhan itu. Jadi jaminan itu, Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya sebagai jaminan. Makanya kita perlu menerima Roh Kudus, sehingga kita tidak akan pernah ragu-ragu lagi, karena jaminan itu ada bersama-sama dengan kita selama-lamanya sampai semua janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita tidak punya lagi alasan
untuk meragukan janji Tuhan ini. Dan ini adalah hal yang pertama yang Tuhan kepingin saudara belajar hari ini. Percaya kepada setiap janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, tujuannya janji-janji ini diberikan supaya apa? Supaya kita tidak takut. Supaya apa? Supaya tidak takut. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak mau kita merasa takut karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Kalau saudara lihat di dunia ini ada bencana alam, banyak eskalasinya terus tambah lama tambah banyak. Ada pandemi, nggak selesai, nggak tahu sampai kapan. Ada krisis ekonomi, ada masalah politik, ada perang di mana-mana. Itu semua kata Alkitab permulaan dari permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Alkitab bilang. Dan itu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu sudah ditulis di Alkitab. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita akan janjinya supaya saudara dan saya jangan pernah takut. Yang kedua, Tuhan mau bukan supaya saudara tahu dan ingat janjinya, tetapi saudara mengalami janji-janji Tuhan itu. Dan dia sudah buktikan bahwa dia menggenapi janjinya kepada keturunan Abraham, yaitu namanya Ishak, anaknya. Dan Ishak juga mengalami yang namanya masa-masa kekeringan. Dia mengalami masa kelaparan. Kita akan baca dalam Kejadian 26 ayat yang pertama. Kejadian 26 ayat pertama saya baca. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dan karena diperingatkan oleh Tuhan supaya Ishak tidak pergi ke Mesir, akhirnya Ishak tetap tinggal di Gerar dan dia pegang janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya kepada bapaknya Abraham. Pertanyaannya, ketika dia ada di Gerar menantikan janji Tuhan, apa yang Ishak lakukan? Apa yang Ishak lakukan ketika dia menunggu berkat, janji berkat itu turun? Diam, BFH, tinggal di rumah saja. Kita lihat Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya 30 kali lipat, bahkan kian lama kian kaya 60 kali lipat, sehingga ia menjadi sangat kaya 100 kali lipat. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu semburu kepadanya. 30, 60, 100 kali lipat dia memberkati Ishak, sehingga Ishak bukan hanya kaya, tapi kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Ayat 18, apa yang dilakukan Ishak? Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual air. Dua hal yang dilakukan Ishak,
rahasia yang membuat Ishak berhasil itu dua hal. Yang pertama, dia menabur di tanah yang kering. Dia menabur di masa-masa kekeringan. Dia menabur di masa-masa kelaparan. Dan yang kedua, dia menggali sumur-sumur yang sudah ditutup oleh orang-orang Filistin. Rahasia yang membuat Ishak diberkati 100 kali lipat adalah karena dia memiliki janji Tuhan. Tapi kalau dia, walaupun dia memiliki janji Tuhan, kalau dia tidak menabur, kalau dia tidak menabur, apanya yang dilipat gandakan? Kalau dia tidak menggali sumur-sumur, dari mana dia dapat air untuk memberi minum semua kambing dombanya, lembu sapinya? Sebagai orang percaya, kita hidup di perjanjian baru dan kita memiliki kurang lebih lebih dari 8.000 janji Tuhan. Lebih dari 8.000 janji Tuhan diberikan kepada kita. Dan semua janji itu hanya bisa diterima dengan iman. Artinya, yang pertama kita harus tahu janjinya apa. Kita harus tahu janjinya apa, makanya kita harus baca Alkitab. Yang kedua, bukan hanya tahu, kita harus percaya. Jadi kita perlu, yang pertama kita perlu tahu dan percaya kepada janji-janji itu. Dan yang kedua, kita perlu bertindak untuk menerimanya atau untuk mengambilnya. Apa yang pertama? Tahu dan percaya. Kedua, bertindak. Kalau dua hal ini kita tidak lakukan, janji tinggal janji. Sama seperti Ishak menabur di masa kekeringan, di masa kelaparan, dia menuai 100 kali lipat. Kalau kita menabur di masa-masa seperti ini adalah saat-saat di mana kita bisa merasakan berkat Abraham. Kalau Ishak dia bukan menabur di masa-masa kekeringan, kalau dia menabur di saat tanah subur, orang lain juga bisa. Orang lain juga bisa. Nggak ada yang aneh. Tapi yang membedakan Ishak dengan orang-orang Filistin, karena dia punya janji dan dia menabur di tanah yang di masa-masa kekeringan dan dia menuai 100 kali ganda. Dan itu yang tidak dialami oleh orang Filistin. Saat semua orang menghemat secara luar biasa, saat semua orang menahan berkat dari orang lain, Ishak justru menabur. Semua orang menghemat, Ishak menabur. Dan dia menuai. Pak, dari mana kita tahu bahwa betul-betul dapat 100 kali ganda? Kita baca ayatnya, dibilang Ishak mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Orang Filistin itu musuh orang Israel. Dia bukan keturunan Abraham. Dia tidak percaya kepada Allahnya Israel. Dia tidak percaya kepada Allahnya Abraham. Kalau mereka sampai iri, sampai cemburu, pasti yang pertama mereka juga nabur. Tetapi mereka tidak bisa menuai sebanyak Ishak. Dan bedanya jauh. Makanya mereka iri. Hari-hari ini adalah
Hari-hari di mana seharusnya kita anak-anak Tuhan juga menabur, menggali, bekerja, dan menabur. Sama seperti Ishak, dia menabur, dia menggali sumur, kita juga bekerja, kita juga menabur. Itu yang harus kita lakukan. Sama, dan kita akan menuai 100 kali lipat. Di masa-masa kekeringan itu supaya orang tahu ada bedanya antara orang percaya, antara orang yang diberkati Tuhan, antara orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan dengan yang bukan. Jangan pesimis dalam bekerja karena ada janji Tuhan. Jangan takut berusaha karena ada mata air yang berbual-bual airnya sudah disediakan. Buat orang lain itu tidak menghasilkan, buat Ishak itu menghasilkan, sehingga membuat orang Filistin harus merebut itu dari tangan Ishak. 3 kali Ishak menggali sumur dan 3 kali diambil oleh orang Filistin. Ishak tidak keberatan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Di mana dia gali, di situ air keluar. Dimanapun dia gali, di situ air keluar. Ingat Mazmur 1 ayat 3, Alkitab berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ishak mengalami janji-janji dari Abraham. Jadi jangan pesimis kalau kita bekerja, jangan takut menabur. Karena kalau kita tidak menabur, kita tidak akan menuai. Punya sedikit, tuai sedikit semampunya, tapi jangan tidak menabur. Ingat baik-baik, persepuluhan itu bukan taburan. Persepuluhan itu milik Tuhan yang kita kembalikan. Kita perlu menabur, beda. Kemarin istri saya lihat-lihat di IG. Di IG ada banyak panti asuhan yang tidak lagi menerima donasi dari para donatur. Mungkin karena donatur itu mulai menurun penghasilannya sehingga mereka menyetop donasi kepada panti asuhan, sehingga anak-anak kecil itu makan dengan menu yang sangat sederhana. Jadi saatnya buat kita berkorban. Saatnya kita menurunkan standar kita. Saatnya kita memberikan lebih banyak. Kalau biasanya kita makan di luar terus, kita perlu kurangi. Ya, kita perlu turunkan standar kita supaya kita bisa menabur. Kalau kita menabur di masa-masa kekeringan, kita akan menuai 100 kali ganda. Dan saya percaya kalau kita setia dalam taburan yang kecil, kita akan menuai dalam taburan yang besar. Dan kalau kita setia dengan yang besar, maka Tuhan akan memberi yang sangat besar. Dan itu janji Tuhan. Gereja kita ini masih kecil, masih pos PI. Jemaat lokal pun belum jadi gereja lokal. Tetapi setiap bulan sudah lebih dari 1 tahun ini sejak pandemi. Setiap bulan kita mendukung Lembaga Alkitab Indonesia. Kita mendukung SP3 Badan Misi. Kita mendukung Menara Doa Kota. Kita dukung beberapa orang dengan baksos, dan ada yang lain-lain yang saya tidak perlu sebut. Makanya saya tidak heran ketika masa-masa kekeringan, Tuhan terus memberkati gereja kita sehingga semua bisa terpenuhi, tidak pernah kekurangan. Bahkan pada masa COVID sedang menggila, kita bisa bantu orang-orang yang ada di luar jemaat, yang wajahnya saja kita tidak pernah lihat. Kita bisa bantu. Kenapa? Karena berkat Abraham digenapi dalam hidup kita. Apa akibatnya?
menuai 100 kali lipat. Apa akibat Ishak mendapatkan mata air yang berbuah-buah airnya? Apa akibatnya? Keluar Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 26 sampai 33. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkan Ishak bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Ngapain kau kepala pasukan? Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? 3 kali diambil sumurnya dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ketika kita diberkati, orang luar melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Sebab itu kami berkata, baiklah, kami itu Abimelek, Ahuzat dan Pikol, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Perhatikan, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Pengakuan itu datang dari Abimelek, raja orang Gerar. Raja mengakui bahwa Ishak yang diberkati Tuhan. Kemudian ayat 30, kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Perhatikan ayat 32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Kembali dia menggali sumur yang keempat dan dia dapat air lagi. Di mana saja dia menggali, di situ air keluar. Lalu dinamainya sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Ketika kita, saudara dan saya, kita menabur, maka itu membuka kesempatan buat kita bersaksi, memberikan kesempatan kepada kita untuk memberkati dan menjalin hubungan baik dengan banyak orang. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya ada banyak orang diselamatkan. Dan kalau kita hidup rukun, pemazmur berkata, kesanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Pada hari Ishak berdamai dengan Abimelek, apa yang terjadi? Hari itu juga hamba-hambanya menggali dan menemukan mata air yang berbuah-buah air. Pak, pekerjaan saya sederhana. Saya ini bukan pengusaha. Dari mana dan bagaimana Tuhan akan memberkati saya? Apapun pekerjaan saudara, itu tidak menjadi halangan. Yang penting saudara adalah keturunan Abraham. Yang penting saudara adalah anak Tuhan, sudah orang percaya, sudah lahir baru. Karena kita percaya kepada Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang berjanji kepada kita, dan janji yang kita miliki adalah janji yang sama dari Tuhan yang sama. Bagaimana caranya Tuhan memberkati, itu urusannya Tuhan. Itu bukan urusan kita. Ishak, dia menabur di masa kekeringan. Siapa yang menumbuhkan benihnya 100 kali ganda? Bagaimana cara Ishak mengusahakan supaya benih itu tumbuh 100 kali ganda? Tidak ada yang bisa. Ishak
Ishak menggali sumur-sumur yang sudah ditutup, yang sudah mati. Kalau masih ada airnya, nggak mungkin ditutup. Ditutup, tidak ada airnya lagi. Dia gali. Dari mana itu ada mata air? Dengan air yang berbuah-buah. Apakah itu usahanya Ishak? Ishak hanya melakukan bagiannya. Tuhan yang menggenapi janjinya. Ishak menabur dan dia yang membuat, Tuhan yang membuat berhasil. Buktinya orang-orang Filistin menjadi iri dan cemburu. Jadi bagaimana cara Tuhan memberkati saudara dan saya, itu urusannya Tuhan. Bagian kita menabur dan bekerja. Bagiannya Tuhan melipat gandakan dan memberkati. Saya punya 2 anak di Jakarta. Pada masa pandemi seperti ini, tugas mereka adalah melakukan, yang satu sekolah, ya saya suruh sekolah, yang satu lagi apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Dia menulis buku. Tugas saya hanya memantau mereka, bahwa saya mau memastikan bahwa semua kebutuhan mereka terpenuhi. Itu tugas saya. Tugas mereka adalah melakukan bagian mereka. Tugas saya sebagai orang tua, tanggung jawab saya adalah mencukupi setiap kebutuhan mereka. Dan mereka juga tidak pernah tanya dari mana saya dapat uang. Karena itu bukan urusan mereka, itu urusan saya, orang tuanya. Ibrani 6 ayat 17 sampai 18. Ibrani 6 ayat 17 sampai 18, kita tolong ditampilkan. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara lihat ya, di ini terjemahan baru ya. Saya lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan Allah mau menegaskan kepada orang-orang yang menerima janjinya bahwa ia tidak akan merubah rencananya. Itu sebabnya ia menambah sumpah pada janjinya. 2 hal itu tidak dapat berubah. Apa itu? Allah tidak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpahnya. Sebab itu kita yang sudah berlindung kepada Allah diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Sekali lagi saya baca. Allah mau menegaskan, bukan ngomong, menegaskan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menerima janjinya. Apa katanya? Ia tidak akan merubah rencananya. Itu sebabnya ia menambah sumpah pada janjinya itu. Ada 2 hal yang tidak dapat berubah. Allah tidak mungkin berdusta kepada janjinya, dan Allah tidak mungkin berdusta kepada sumpahnya. Sebab itu kita, saudara dan saya yang sudah berlindung pada Allah, diberikan dorongan yang kuat. Kita didorong untuk berpegang pada harapan yang Dia berikan kepada kita. Kalau kita mempercayai janji ini, bukan kita serakah, bukan kita percaya teologi yang kemakmuran, bukan. Ini namanya iman, percaya kepada janji Tuhan, berdiri di atas janji Tuhan yang dimeteraikan dengan sumpah. Kita lebih percaya kepada firman Tuhan lebih daripada logika kita, lebih daripada akal budi kita, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia di luar akal budi kita, Dia tidak bisa berdusta. Dan iman karena tertulis di Alkitab, disebut iman karena tertulis di alam Alkitab. Walaupun dalam situasi yang seperti ini rasanya sulit, dari mana sih? Tapi sekali lagi, itu bukan urusan kita. Apa yang mustahil bagi kita? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, dan tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Bukan kemarin, 2 hari yang lalu, saya terima WA dari seseorang tentang seorang wanita, Sydney McLaughlin, yang memecahkan rekor lari 400 meter di Olimpiade Tokyo. Dan saya ingin
mengutip kata-katanya, bagus sekali. Dia bilang ini, records come and go. The glory of God is eternal. I no longer run for self-recognition, but to reflect His perfect will that is already set in stone. I don't deserve anything, but by grace, through faith, Jesus has given me everything. Saya terjemahkan, rekor datang dan pergi, tapi kemuliaan Tuhan itu kekal. Saya tidak berlari untuk mencari ketenaran, tapi untuk menggenapi rencananya, kehendaknya yang sempurna, yang sudah Dia sediakan. Saya tidak pantas menerima apapun, tetapi oleh karena kasih karunia oleh iman, Yesus sudah memberikan kepada saya segala-galanya. Luar biasa. Ya, memecahkan rekor, tapi dia cinta Tuhan dan dia bilang itu semua karena kasih karunia oleh iman. Saudara dan saya, kita semua diberi kuasa untuk berbuah. Kita semua diberi kuasa untuk hidup berkelimpahan. Bukan untuk pamer, bukan untuk memuaskan keinginan daging, tapi untuk menjadi saluran berkat. Bless to bless. Dan itulah perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham. Abraham diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Diberikan untuk disalurkan artinya. Hari-hari ini kita ada di tengah-tengah pandemi, betul? Seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Dan kelihatannya, saya tidak tahu, kelihatannya tidak akan selesai dalam waktu dekat. Walaupun kita semua berharap cepat selesai, tapi kelihatannya tidak akan selesai dalam waktu singkat. Jadi masih ada banyak kesempatan buat kita untuk menabur dan bekerja. Saat-saat ini taburan sekecil apapun sangat berguna. Saat-saat seperti ini taburan sekecil apapun sangat berguna. Buat siapa? Buat saudara yang menabur dan buat mereka yang menabur. Dua-duanya diberkati. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan sebagai lagu penutup ibadah. Saya nanti kepingin lagu ini nyanyi ya. Saya belum ngomong sama Pak Dan. Lagunya bilang apa? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya. Lagu ini banyak orang yang pro dan kontra. Saya tidak mau memperdebatkan pro dan kontra. Saya suka lagu ini, kata-katanya buat saya bagus. Cuma saya mau tegaskan apa sih itu berkat? Ada banyak orang tanya, berkat itu apa sih? Uang, kesehatan, kebahagiaan, kepandaian, apa sih? Apa sih berkat? Gampang. Lihat aja Abraham. Tuhan buat janji sama Abraham. Lihat hidup Abraham. Tuhan mengenapi janjinya sama Abraham. Dia mengenapi janjinya kepada saudara dan saya. Pertanyaan, apakah Abraham pernah miskin? Jawab sendiri. Apakah Abraham pernah kekurangan? Apakah Abraham pernah berbuat kesalahan? Ya. Apakah gara-gara Abraham salah Tuhan berhentikan berkat itu, menyetop berkat itu? Tidak. Apakah anak-anak Abraham diberkati? Malah kita kalau diberkatilah engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, anak-anaknya semua. Berkat 3 generasi diberikan kepada kita.
Apakah istri Abraham diberkati? Apakah Abraham sehat? Tidak pernah ada catatan Abraham sakit. Dia hidup sampai umur 175 tahun. Tidak ada catatan sama sekali dia pernah sakit. Dan berkat itu, berkat Abraham, itu yang disediakan buat saudara dan saya. Mari kita bekerja, karena ada janji itu kita akan menghasilkan, menemukan mata air yang berbuah-buah airnya. Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita kerjakan 100 kali lipat, dan kita harus menabur. Mari kita menabur dari apa yang ada. Kita tabur, Tuhan akan melipat gandakan. Dan itu janji Tuhan buat kita. Pegang. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah membatalkan rencananya, dan dia akan menggenapi rencananya atas saudara. Amin. Mari kita naikkan lagu ini. Saya minta singer Bel bantu. Yang kau buat dengan sumpah kepada Abraham. Terima kasih Tuhan, kami terima janji-Mu. Hari ini kami mengingat kembali perjanjian-Mu dengan Abraham, dan kami percaya sebagai keturunan Abraham secara rohani, kami juga akan mengalami janji-janji yang sudah Engkau buktikan kepada Ishak dan Yakub. Kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami akan memberkati bangsa-bangsa. Kami akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang akan melihat
bahwa kami orang yang diberkati oleh Tuhan, dan kami bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat firman Tuhan sudah sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan yang di sini.